Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka memperingati Hari Poluan ke-76, Poluan Polda Bali bersama Jasa Raharja Bali melaksanakan pengaturan lalu lintas, membagikan brosur keselamatan berlalu lintas, serta memberikan helm gratis kepada pengendara yang tidak menggunakan helm di wilayah Simpang Catur, Muka Puputan, Badung, dan Pasar Bali. Mari kita simak informasinya berikut ini. Poluan Polda Bali melakukan aksi sosial untuk memperingati Hari Jadi Poluan ke-76 dengan mengusung tema Poluan Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Poluan Polda Bali melaksanakan pengaturan lalu lintas, membagikan brosur edukasi keselamatan berlalu lintas, serta memberikan helm gratis kepada pengendara kendaraan roda 2 yang melintas dan tidak menggunakan helm. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasih Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali, Kompol Niwayan Yanti Susanti. Rekan-rekan, sekarang dalam rangka HUT Poluan, kita melaksanakan giat diatur secara serentak untuk Polda Bali. Kita melaksanakan diatur sekalian dan bagi-bagi helm, kolaborasi dengan Jasa Raharja. Tim Poluan Bali mengajak seluruh pengendara roda 2 untuk tertib berlalu lintas dan menggunakan helm standar SNI untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Aksi sosial yang dilakukan Poluan Bali dan Jasa Raharja Bali ini dinilai sebagai bentuk kepedulian Polri dalam upaya menekan angka kecelakaan. Tim Poluan Polda Bali juga menegaskan bahwa kegiatan ini dapat lebih menertibkan pengendara sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan tingkat kecelakaan dapat ditekan. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Bali melalui Biro Sumber Daya Manusia menggelar dan membuka pelatihan peningkatan kemampuan bahasa Mandarin bagi personel Polda Bali yang bertempat di Gedung Rupatama Polda Bali. Polda Bali bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar dan Turis Confucian Institute Universitas Udayana menggelar kelas pelatihan bahasa Mandarin bagi anggota kepolisian Polda Bali. Pembukaan kegiatan pelatihan bahasa Mandarin ini resmi dilakukan pada 12 November 2024 lalu. Kursus pelatihan bahasa Mandarin bagi anggota kepolisian di Polda Bali ini ditunjukkan agar dapat meningkatkan kemampuan tugas kepolisian, personel Polda Bali khususnya dalam berbahasa Mandarin, pemahaman budaya asing, serta mempermudah komunikasi dengan turis asal Tiongkok. Pemirsa, Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra waspada pimpin apel polisi RW. Kapolres berpesan supaya polisi RW ini dapat menampung keluh kesah warganya masing-masing dan memberikan solusi dalam permasalahan yang terjadi, sehingga kegiatan ini dapat efektif menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra dan jajarannya melaksanakan apel polisi RW pada Rabu pagi. Polisi RW merupakan program pengembangan lanjutan dari Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas. Polisi RW bertugas mengakomodir setiap keluhan atau saran serta informasi-informasi Kamtibmas dari masyarakat. Dari informasi dan permasalahan yang didapat kemudian akan didiskusikan bersama secara bertahap untuk mencari solusi terbaik sehingga dapat diselesaikan secara tuntas. Salah satu tugas polisi RW di bawah Polres Tegal adalah menyukseskan pengamanan proses Pilkada tahun 2024 lalu. Tidak hanya penegakan hukum pada Pilkada 2024, Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra dan jajarannya berhasil menjaga ketertiban, netralitas, dan memberikan rasa aman. Itu merupakan bagian dari komitmen Polres Tegal, khususnya polisi RW untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa, jajaran Polres Ketapang mendatangi lokasi pertambangan emas tanpa izin di lokasi kilometer 21 Jalan Pelang Tumbang,
di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Di lokasi tersebut, tim gabungan yang tiba di lokasi hanya mendapati beberapa pondok kosong yang telah ditinggalkan para pekerja. Kedatangan petugas gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang bersama anggota Polsek Matan Hilir Selatan ke lokasi untuk melakukan pengecekan, memberikan imbauan larangan aktivitas pertambangan ilegal melalui pemasangan spanduk, serta melakukan penindakan pada Jumat 7 Februari 2025. Kedatangan petugas gabungan menyasar lokasi dan melakukan pemasangan spanduk imbauan larangan peti. Selain itu, petugas juga memusnahkan peralatan tambang yang ditinggal oleh para pekerja dengan membakarnya. Selain itu, Polres Ketapang dan jajarannya gencar melakukan upaya preventif serta represif untuk menekan penambangan liar di wilayah hukum Polres Ketapang, terutama di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Juga melakukan sosialisasi dan imbauan kepada warga agar tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan penambangan liar, karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, namun juga menimbulkan pencemaran sumber air, merugikan perekonomian negara, serta pastinya melanggar ketentuan hukum yang berujung pada sanksi pidana. Melalui kegiatan ini, Polres Ketapang berharap kegiatan penertiban akan memberikan efek jera kepada para pelaku penambang liar. Pemirsa, Kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang berada di Tombak Hilir Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dan di aliran Sungai Batahan, Jorong, Pagaran Tengah, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan. Dari hasil pengecekan di dua lokasi tersebut, petugas gabungan tidak menemukan pelaku maupun aktivitas penambangan emas secara ilegal. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melakukan penindakan peti di lokasi yang diduga dijadikan tempat penambangan emas ilegal di Tombang Hilir Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Sayangnya di lokasi petugas hanya menemukan bekas galian dan peralatan tambang, serta tenda-tenda yang diduga digunakan para pelaku tambang emas ilegal yang telah ditinggal oleh pelaku. Selanjutnya petugas bergerak menuju ke lokasi lain, yaitu aliran Sungai Batahan, Kecamatan Ranah Batahan. Sesampainya di lokasi, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penertiban dan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan emas secara ilegal akan terus dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Polres Pasaman Barat. Polres Pasaman Barat juga akan menyasar ke lokasi lainnya. Selanjutnya, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas secara ilegal yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Peran penting masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memberantas aktivitas peti di bumi Tuah Basamo. Pemirsa, Polres Kabupaten Rejang Lebong, Polda Bengkulu turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan melaksanakan penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Polri dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolres Kabupaten Rejang Lebong AKBP Eko Budiman melaksanakan penanaman jagung pada lahan di Desa Lumbuk Kembang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan penanaman serentak 1 juta hektar jagung sebagai bagian dari program Swasembada Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Penanaman jagung serentak ini merupakan wujud komitmen dan sinergitas Polri, khususnya Polres Rejang Lebong dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Polri, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Perhutani, Inhutani, pihak swasta, swadaya petani, serta personel Polres Rejang Lebong. Kapolres Lebong AKBP Eko Budiman menjelaskan bahwa Polres Rejang Lebong menyiapkan lahan seluas 2 hektar untuk penanaman jagung. Alhamdulillah untuk hari ini kita melaksanakan penanaman serentak jagung di 36 provinsi se-Indonesia. 1 juta hektar lahan untuk ditanami jagung. Alhamdulillah di Rejang Lebong kami menanam untuk hari ini adalah sejumlah 3 hektar. Dengan para Forkopimda, juga dengan dari perwakilan dari DPRD dan juga Insya Allah dari Pemda nanti ada beberapa titik lagi, kalau tidak salah sekitar 10 hektar lagi Insya Allah secara bertahap akan kita tanam untuk ketahanan pangan dalam bentuk jagung. Selain itu, Kapolres Rejang Lebong mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebong untuk turut berperan aktif, mendukung dan berpartisipasi dalam program ketahanan pangan tersebut karena sangat penting untuk keberlanjutan pangan, khususnya di wilayah Bengkulu, serta mencapai target nasional dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan. Dari Humas Polres Kabupaten Rejang Lebong, Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.